Good evening. Ini lagi nguras akuarium. Akuarium ini sudah 6 bulan nggak dikuras. Terakhir dikuras tuh bulan Januari. Karena setiap nguras aku catat ya. Aku kan OCD. Ini ikan paling cocok untuk akuarium ya, ikan glowfish. Dia awet banget loh, beneran. Aku punya akuarium dari 2017 ya, ganti-ganti ikan. Mati terus ikannya. Pelihara apa namanya? Ikan yang kayak dorang tuh apa namanya? Ikan apa itu, ikan paling mahal tapi cantik banget. Ikan paling mahal satu ekor bisa, dulu paling mahal beli 750.000. Terus gampang mati lagi, udah ikannya mahal banget, gampang mati. Ikan apa sih yang kayak dorang tuh, aku lupa. Pernah manfish tuh yang bentuknya kayak jajar genjang. Kayak piramid, kayak piramid, kayak belaku tepat. Apa sih namanya? Itu rajanya akuarium ya. Kalau rajanya kolam kan koi. Itu ikan apa ya? Kok aku lupa sih ah. Manfish. Apa ya, ikan apa ya? Itu ikan tercantik tapi gampang mati. Paling mahal, paling cantik tapi gampang mati. Manfish itu lumayan awet ya, manfish itu, tapi kalau bisa jangan dicampur yang lain. Manfish itu ganas ya. Jadi kalau ada kalian pelihara neon, tetra neon fish, itu pasti akan dimakan sama ikan yang lain ya. Jadi kalau pelihara neon itu hanya cocok dia dikasih aquascape. Jadi kalau pelihara aquascape yang paling cocok adalah neon tetra, karena itu ikan kecil banget ya. Kalau pakai aquascape itu kan dia harus pakai karbon dioksida ya, akuariumnya. Kalau nggak pakai karbon dioksida mati tanamannya. Sedangkan karbon dioksida itu kan bahaya untuk ikan. Nah, ini aja aquascape udah rusak ya. Ini dimakan habis sama kura-kuranya. Nah, kura-kura tuh suka sekali sama tanaman. Manfish, kemudian pernah juga apa namanya, koki. Intinya kalau pelihara ikan di akuarium itu atau di kolam itu harus satu jenis sih, relatif gitu loh. Kalau beda jenis itu takutnya saling mangsa ya satu sama lain. Tapi kalau aku paling cocok ini glowfish. Oh, diskus ya, jadi ikan diskus, tahu ya, ikan diskus dia memang bentuknya seperti dis. Itu adalah ikan terindah, tercantik, termahal, terpaling susah ngerawatnya, paling gampang mati. Ikan diskus itu kalau lagi stres dia warnanya berubah jadi gelap gitu, tapi ikannya sangat cantik. Apa, glow in the dark. Ini juga glow in the dark, tapi dia kecil. Aku yang paling suka tuh warna ini loh, yang pink sama yang ini. Jadi kayak warna stabilo. Ini tadi udah selesai tak gosok-gosok. Jadi kalau aku ras akuarium itu pertama kali yang dilakukan adalah ngelap kacanya di luar. Itu yang berdebu dilap-lap gitu. Terus kemudian yang kedua adalah bersihin filternya. Ini filternya diganti. Ini dicuci, dilepas, dicuci, ini dilepas nih. Terus dicuci. Ya. Itu dikerjakan duluan, terus digosok-gosok dalamnya. Ini filternya kayak gini. Filternya tuh ini yang paling bagus ya.
Super Atlas nih bagus banget, awet banget dia tuh. Super Atlas. Ini kayaknya the best filter deh. The best filter. Menurutku ya. Udah diganti, digosok dalamnya, baru kita buang airnya. Karena kan kalau airnya diganti dulu kan kotor lagi kalau misalnya kita baru gosok-gosok. Nah, pada saat kita ganti airnya itu, ini pompanya ya, ini beli di S Hardware. Ini akuariumnya itu merek Oyu XF. Ya, ini awet banget ya, nggak pernah bocor. Terus kemudian lampu, yang ini juga the best. Ini apa namanya, Boyu, punyanya Boyu. Ini kalau rusak bisa beli di Software. Dia submersible pump. Dia itu silent ya, nggak ribut. Lihat tuh kan, nggak ribut kan. Biasanya kan pompa tuh ribut kan, ini nggak, silent dia. Gitu. Jadi terus kita pakai ini bagus dia. Kalau dulu kan harus dikocok-kocok gitu, jelek. Ini sekarang dia tinggal masukin ini dalam sini, kemudian di sini ini tinggal dipencet aja, dia ngisep, seret gitu, ngisep, terus dibuang keluar. So praktis. Kemudian ketika membuang air sambil dinyalakan air penggantinya gitu. Karena kenapa aku diajarin sama tukang akuarium, karena biar kotorannya itu kebuang semua. Jadi ada tekanan ke dalam ini, ke dalam akuariumnya, terus kotorannya bisa terangkat. Makanya sebelum airnya habis ini bisa udah jernih kan. Nah, kalau nguras akuarium itu, kalau kata orang akuarium ya, itu separuh aja dikurangin udah cukup. Ini kan udah jernih lagi ya. Tapi kalau aku sih lebih suka, aku tuh sampai 3/4. Jadi sisa 1/4, jangan sampai habis, karena kalau sampai habis nanti ikannya stres gitu. Kalau nguras kolam koi juga gitu, nggak boleh sampai habis, kalau nggak koinya stres. Jadi sampai, kalau koi mungkin separuh ya, tapi boleh sih 1/4, pokoknya kan koinya tuh masih dapat air, jangan sampai habis gitu. Ini kolam koinya udah lama nggak dikuras ya gitu. Aku masih cari orang, dulu kan Alim yang ngerjain. Alim paling cocok dong kalau ngerjain apa-apa. Sekarang masih cari orang yang cocok. Ya tukang kolamnya sih ada gitu, cuma tetap aku lebih cocok Alim yang ngerjain ya. Nanti mungkin panggil tukang kolam deh, nanti aja. Masih belum bisa mikir aku, liburan dulu. Tuh ikannya terjebak tuh. Terjebak dia. Susah keluar karena kan tuh ada penyedot nih. Itu si kura-kura tuh dari tadi bingung, dia dia mau naik ke atas, tapi dia biasanya ngendon di situ kan, di kayu itu. Dia bingung. Ini adalah kura-kura satu-satunya ya, dia tuh survival of the fittest. Dulu aku beli 5 kura-kura, mati semua loh. Aku nggak ngerti kenapa mati ya, aku nggak paham. Ini aja, dia tuh kura-kura pertama aku beli 1, dan dia the last turtle juga, Brazilian turtle. Dia kura-kura pertama karena aku cocok, terus nambah lagi 4. Ternyata kalau kebanyakan kura-kura itu kasihan ikannya, stres. Karena kura-kura makan ikan juga dia. Dia yang pertama, dia juga yang terakhir. Kayaknya yang lain tuh entah kenapa 4 mati semua loh. Menyusul, susu menyusul. Dia aja yang bertahan. Kalau kura-kura ini gampang ya, ngasih makannya cuma dikasih fish food aja. Jadi aku nggak rempong ngasih sayur, tapi kalau ada sayur ya kasih sayur. Dia suka sayur. Tapi sayur yang ini ya, kayak sawi, kubis gitu mau dia. Sawi paling seneng. Kalau wortel gitu pernah tak coba, nggak mau, keras. Jadi dia gampang, fish food pun dia makan. Kalau aku pas males beli sayur gitu. Boyu. Ini yang submersible nih. SP. Ini di Hardware SP 2300 ya. Bagus. Kalau nyari akuarium paling bagus emang di Hardware. Punyanya Boyu ini bagus ya. Bagus banget.
Yang aku beli ini bagus. Lampunya itu masih awet sampai sekarang, belum pernah diganti. Jadi ini udah berapa tahun ya? Sudah dari 2017, berarti udah 7 tahun ya ini. Awet banget kan? Gitu. Ikan koiku tuh, ikan koiku ada satu ikan namanya Siro yang warnanya hitam putih. Itu juga satu-satunya koi yang bertahan sejak 2017, itu namanya Siro. Padahal dia dulu sempat mau mati loh. Tapi dia bertahan sampai sekarang. Jadi ikan koi terutama ya, itu bawa hoki. Memang orang bilang bawa hoki, beneran bawa hoki. Karena itu ikan dari 2017 itu, ini dia. Dari 2017 tuh menemani aku mengatasi, pokoknya mengobati depresiku dia tuh. Nggak kelihatan ya. Nah, aku dulu tuh biasanya menikmati koi itu dari ini. Tuh. Tuh kan. Aku biasanya menikmati koi itu dari, tapi sekarang aku tutup, kolamnya harus ditutup karena koi suka loncat. Kalau udah loncat mati dia. Gitu, harus ditutup. Itu yang bikin penutupnya juga Alim. Aduh, aku pusing kalau nggak ada Alim itu. Kayak asistenku tuh hilang gitu loh. Padahal aku di sini tinggal sendiri. Entahlah. Oke, ini nunggu airnya tinggal lagi segini, terus habis itu dicabut ininya, terus biarin dia penuh, udah deh beres. Gampang kok bersihin akuariumnya, cuma aku nyari moodnya itu susah gitu loh. Ini setelah tes CPNS, aku waktu tes CPNS janji nanti ya setelah beres urusan tesnya aku bakalan nguras akuarium, karena aku kan penuh stresor ya dari tahun 2022 2023 stresor. Nah, baru di penghujung 2024 nih agak tenang jiwa ragaku. Enjoy.